Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Pendekar Solder. Jadi kali ini kita mau unboxing tepeling tipe apa ini? TLSG 108 ini. 8 port gigabit desktop switch. Jadi sudah kemampuannya sampai 1000 Mbps ya, bosku. Gigabit. Jadi 1000 Mbps, jadi bisa menampung kecepatan sampai 1000 Mbps, bosku. Jadi penampakannya seperti ini. Kita unboxing saja, kita robek dulu ya, bosku. Oke guys, jadi seperti ini. Kita buka lagi tutupnya. Kata Prabowo, kita ini kesusahan ekonomi karena perang luar negeri ya. Jadi nah ini keren ya, bosku. Jadi elit, bingkainya ini dari besi ya. Jadi bukan plastik, dia dari plat, baru berat ya, bosku. Nah, ini penampakannya seperti ini. TLSG 108. Oke guys, jadi seperti ini. Kita juga nanti mau review ini ya. Oke guys, jadi ada tambahan keterangan ya. Kita tidak baca tadi buku panduannya. Jadi di sini ada internet 10 Mbps, saldo flex 20 Mbps, full duplex, fast internet ya. Data transrate 100 Mbps saldo flex, 200 Mbps full duplex ya, gigabit ethernet 2000 Mbps full duplex. Jadi kecepatannya sampai 2000 megabyte per second ya, 1000 BST ya. Di sini 100 ohm, STP maksimum 100 mikro. Jadi bahasa Inggris ya. Interface 5, 8, 16, 10, 100, 1000 Mbps auto negotiation. Berarti auto negotiation ya. Jadi tergantung dari kecepatan internetnya. Di sini juga ada buku. Ini kartu garansi. Ini, nah di sini ada keterangan ya, bosku. Ada juga stiker barcode. Nah, di sini ada keterangan stiker barcode juga ada. Jadi ini mungkin kita tempelkan di anunya ya. Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan atau elektromagnetik terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi di sini ada petunjuknya, petunjuk pemakaian ya, bosku. Ini sumber internet, yaitu awan. Ini jadi bahasanya bahasa apa ini? Kayak bahasa piramid ya. Itu ada sumber internet, terus itu mikrotik ya, mikrotik, kemudian ke port 1 sumber internet. Ini sumber internetnya bisa semua port ya. Jadi adaptor, nah, PoE ya, ini PoE 2, bisa ke CCTV, telepon, dan router PC ya. Jadi untuk membagi sinyal internet.
sini juga ada keterangan ya bosku. Jadi kita mau cari keterangan saklar belakang ya. Ini sama juga, sama. Di sini sama, semua gambar sama ya bosku. Ini banyak keterangan ini, bahasa Cina sama bahasa tahu itu tulisan apa itu ya bosku. Jadi seperti ini saja. Keterangannya berbahasa asing jadi kita tidak tahu. Ini ada kartu garansi ya dari Tepelink. Ini stiker. Jadi kita tempel saya dulu stikernya. Oke, jadi kita tempel saya seperti ini. Ada dua, jadi harganya saya beli 500 lebih ya. Dua ini kipas angin portable ya, jadi ketahanannya awet. Jadi ini satu istri saya yang ada AC-nya, ini satu untuk anak saya yang masih kecil ini. Inilah bocil bocil kematian. Jadi kita mau tes dulu. Ini kita mau pakai di Saloya ya bosku, Sweet Hub. Jadi untuk colokan mikrotik sudah tidak cukup. Jadi kalau pesan di akunku ada potongan harga ya bosku. Makanya saya bisa jual ulang di Palu karena saya sudah langganan di Shopee. Nanti untuk link pembelian saya taruh di deskripsi video atau di komentar, kolom komentar ya bosku. Jadi ini adaptornya. Nah ini ada supaya melengket ya. Jadi kita lihat adaptornya. Nah ini tanganku gemetar ya bosku. Adaptornya dia menggunakan outputnya 5 volt ya bosku. Jadi kayak chargeran HP, cuman dia bedanya colokannya seperti ini ya, jadi kecil. Ini kalau mau dilihat colokannya seperti colokan Nokia tipe dulu yang colokannya begini, yang besar bukan yang kecilnya. Jadi adaptornya seperti ini. Kalau masih ingat zaman Nokia ya bosku, Nokia layar kuning. Nah, jadi adaptornya seperti itu dan penampakan belakang seperti ini ya bosku. Di sini ada tempat penguncian. Nah ini tempat pengunciannya supaya tidak dicuri orang yang mungkin ya. Jadi ini bisa ditaruh tempat penguncian, ditaruh tali. Nah, kemudian di sini loop prevention off on. Di sini ada saklar ya bosku. 5 volt 5 volt 0,6 ampere ya untuk kebutuhan untuk menyalakan perangkatnya. Jadi jangan seumpamanya ada colokan yang seperti ini 12 volt, jangan dicolokkan ya bosku. Jangan nanti kelebihan tegangan bisa menyebabkan Sweet Hub Anda rusak ya. Jadi di setiap portnya ini ada lampu. Nah, ada lampu, di sini juga ada indikator LED power. Jadi untuk melihat bahwa menyala. Sekarang kita tes nyala ya bosku. Kita tes nyala. Oke, kita tes nyala. Sekarang kita colokkan Sweet Hub-nya. Kemarin kita tes Sweet Hub kita pakai bawaan router ya, jadi tidak bagus, ada looping ya. Ada looping. Jadi kita belikan yang begini ya bosku. Yang support gigabit. Jadi bisa sampai 1000 Mbps untuk kecepatannya. Jadi ini ada 8 port. Nanti kita tes juga dari
kita mau colokan 2 ya. Jadi dari mikrotik langsung 2 ke switch hub, supaya kalau port 1 rusak ada port cadangan ya bosku, untuk mentransferkan jaringan. Jadi sisanya ini untuk memparalelkan jaringan. Jadi terserah mau dicolok di port mana untuk sumber internetnya, kemudian yang lainnya untuk paralel sumber internet, port LAN atau ISP ya. ISP1 sama saja. Untuk innya, terus outnya sembarang port. Jadi ini gunanya paralel, untuk paralel jaringan LAN. Oke, jadi seperti ini saja penampakannya. Terus ada keterangan di belakang. Nah, ini seperti ini, 8 port gigabit desktop switch ya. Jadi dari ulasan juga bagus ya bosku, buatan Cina, TP-Link, model TLSG 108. Jadi casingnya besi ya, itu kelihatan suaranya. Baru platnya bukan kaleng-kaleng ya bosku, jadi platnya bukan tipis, tidak tipis tapi tebal ya. Oke, jadi seperti ini tadi sempat nyala. Mungkin kalau dicolokkan port LAN, jadi ada indikatornya di sini ya, bahwa port LAN-nya sudah terkoneksi. Jadi indikatornya menyala, ya, LED-nya di sini. Jadi di sini ada juga loop. Ini kita tidak tahu, jadi kita di sini posisi off. Kita tidak tahu, nanti kita aplikasikan apa gunanya ini ya. Untuk off on ya loop. Jadi kita pindah saja saklarnya. Mungkin ini saklar untuk koneksi ya. Jadi koneksinya di sini, atau kita tes off dulu baru kita colokkan port LAN. Kemudian kita pasang router. Nanti kita lihat ya. Kalau memang tidak terkoneksi, mungkin kita switchnya di sini kita ke on kan ya. Oke, jadi begitu saja. Sampai di situ dulu. Salam dari saya, si pendekar solder. Eits.